Ya, pada video ini saya akan membahas rumus fungsi if or, dan if and ya. Ya, pada sheet pertama ini saya akan membahas terlebih dahulu rumus fungsi if. Untuk yang masih pemula mungkin agak bingung ya untuk penulisan if ini, maka dari itu saya kasih contoh penulisan rumusnya, yaitu sama dengan if kurung buka kondisi pertama maka nilainya benar. Nah, berarti jika selain kondisi pertama maka nilainya salah. Oke, ini fungsi logika ya, secara logika aja. Jika si A maka ayam, berarti jika bukan A maka nilainya nilai yang salah selainnya ayam, seperti itu ya, itu contoh. Nah, jika kondisinya lebih dari satu maka sama dengan if kondisi pertama ya, terus kemudian nilainya benar, terus masukkan kondisi yang keduanya dengan cara if lagi kurung buka kondisi yang kedua, nilai yang benar kedua, kemudian dan seterusnya sampai kondisi yang ada. Contohnya saya di sini akan mengambil kondisi, ada 3 kondisi ya. Oke. Nah, di sini ada daftar kendaraan, di sini ada laporan sewa kendaraan. Pada kondisi ini saya akan ingin merumus pada kolom nama. Oke, dengan cara seperti demikian, sama dengan if kurung buka jika sel E7 ini sama dengan teks MB, maka titik koma mobil ini berupa teks ya, tulisan mobil, jadi harus pakai tanda petik. Nah, dibiasain dalam penulisan rumus itu jika teks maka harus diampit dengan tanda 2 petik ini di awal dan di akhir. Nah, kemudian masukkan lagi kondisi kedua. Jika di sel E7 ini sama dengan huruf T seperti ini, maka tulisan taksi. Nah, seperti ini. Terus masukkan kondisi yang ketiga. Jika sel E7 ini sama dengan huruf A, maka angkot. Petik 2 itu pakai petik 2, jangan lupa ya. Caranya untuk petik 2 itu tekan shift pada keyboard, kemudian pilih tanda petik 2 seperti. Nah, setelah udah masukkan, ini adalah kondisi-kondisinya. Ini yaitu kondisi pertama, if sel E7 itu sama dengan tulisan MB, maka dia akan memunculkan tulisan mobil. Jika kondisi yang kedua ini berupa huruf T, maka dia akan memunculkan taksi. Nah, jika pada sel E7 ini dia berhuruf A, maka dia keluar muncul tulisan angkot. Nah, bagaimana dengan nilai salahnya? Nilai salahnya yaitu kita cukup input dengan angka 0 saja. Karena pada kode ini jika kita masukkan selain kondisi pertama, kedua, dan ketiga, maka dia akan nilainya 0. Oke, kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, kita harus lihat ada berapa kali kurung buka di sini, 1, 2, 3. Maka kurung tutupnya pun harus sama, ada 3 seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, setelah jadi kita bisa copy paste dengan cara Ctrl C pada keyboard, kemudian blok baris-baris bawahnya, kemudian paste. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita tinggal melakukan transaksi. Tanggal 1 Ani menyewa mobil, masukkan kode MB, muncul namanya sendiri mobil. Nah, kemudian saya ingin masukkan huruf T, muncul sendiri di sini A. Bisa lihat di sini ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini salah satu contoh penggunaan dan penerapan fungsi if. Yang kedua, di sini saya ingin menerapkan rumus if or. Kita bisa lihat di sini fungsi if or. If or itu digunakan jika salah satu kondisi itu bernilai benar, maka nilainya benar. Tapi jika 2 kondisi bernilai salah, maka dia akan memunculkan nilai yang salah. Jadi if or ini jika kita menemukan ada 2 kondisi ya. Contohnya ada di bawah ini. Nah, di sini ada keterangan jika menyewa mobil atau taksi,
maka mendapat diskon 2%. Berarti di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama mobil dan kondisi kedua adalah taksi. Oke, kita bisa masukkan di sini. Nah, kolom keterangan ini untuk mengisi keterangan mendapat diskon atau tidaknya ya, kita bisa input di sini dengan cara sama dengan if buka or, kemudian kita masukkan kondisi pertama. Jika pada kolom sel G8 ini sama dengan teks MB, terus titik koma, atau pada G8 ini sama dengan taksi, kita bisa melihat di sini taksi kodenya T, maka kita bisa masukkan teks huruf T aja di sini T. Kemudian kurung tutup, kita masukkan nilai benar. Nilai benarnya itu apa? Itu berupa keterangan mendapatkan diskon 2%. Nah, jangan lupa kalau teks kita memakai tanda kutip diskon 2% seperti ini, kemudian ketik lagi. Nah, setelah itu nilai salahnya apa? Kita bisa masukkan nilai salahnya, kita bisa masukkan angka 0 atau kita bisa memasukkan teks tidak mendapat diskon. Nah, terserah kalian ingin mencobanya dengan apa. Saya ingin simple, maka saya masukkan nilainya yaitu kosong saja di sini. Nah, kemudian kurung tutup. Nah, kurung tutupnya ada berapa? Ada 2, kita tutup 2, kemudian enter. Seperti ini. Oke aja. Seperti ini jadi. Oke. Nah, kenapa di sini kurung tutupnya ada 1 di belakang sini? Karena di sini sudah di kurung tutup. Ini ada kurung buka, udah ada kurung tutup, maka tinggal 1 saja di belakang sini, tidak perlu 2 kurung tutup. Oke, setelah muncul seperti ini penerapan dari rumus if or ya. Nah, setelah itu kita bisa copy paste ke bawah seperti ini. Nah, kita bisa lihat kolom tesnya di sini adalah kode. Nah, kode ini MB yang menandakan mobil, maka dia mendapatkan diskon 2% sesuai dengan keterangan di sini. Oke, coba kita ganti yang di sini menjadi T. Dia juga sama mendapatkan diskon 2%. Wah, begitu mudahnya kan penerapan rumus if or ini. Kemudian kita selanjutnya membahas tentang rumus if and. Nah, rumus if and ini juga sama, hampir sama fungsinya dengan if or, tetapi berbedanya adalah di if and ini kondisi pertama dan kondisi kedua harus bernilai benar. Jika salah satu kondisi bernilai salah, maka menyebabkan akan memunculkan nilai yang salah. Nah, seperti itu ya. Nah, pada contohnya kita bisa lihat dari sini kode, nama, dan harga. Kita laporan sewanya ada di sini. Jika menyewa mobil dalam waktu 2 hari, maka mendapatkan diskon 2%. Nah, berarti di sini ada kondisi pertama. Kondisi pertamanya yaitu mobil, dan kondisi keduanya yaitu 2 hari. Nah, di sini saya sudah siapkan kolom hari untuk memasukkan harinya. Berarti di sini kondisi pertama dan ini kondisi kedua. Saatnya kita masukkan rumusnya sama dengan if kurung buka n, kemudian kurung buka lagi. Kita bisa masukkan kode yang di sini. G7, sel G7 ini sama dengan mobil, kodenya yaitu MB, teks atau huruf MB kita ketik huruf MB di sini, kemudian koma. Nah, itu kondisi yang kedua adalah di sel J7 ini sama dengan 2, yang karena 2 hari maka sama dengan 2, kemudian kurung tutup, maka nilai yang benarnya itu berapa? Diskon 2% berupa teks kan, dan kita tanda petik lagi diskon 2% seperti ini, kemudian petik lagi dan kita masukkan nilai salahnya. Nah, kita bisa memasukkan nilai salah 0 ataupun tulisan juga berupa tidak mendapat diskon. Jika kita ingin memasukkan angka 0 maka tidak memerlukan petik seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita copy paste ke bawah. Nah, kenapa di sini masih 0? Pertanyaannya, kenapa? Nah, kita bisa coba lihat kondisi pertama MB sudah benar mobil, tapi kondisi kedua di sini masih 0 harinya, belum ada isinya. Maka dari itu rumus ini tidak mau membaca
tidak mau membacanya ya. Coba kita masukkan di sini waktunya 2 hari. Nah, dengan otomatis dia akan berubah di sini mengisi keterangan secara otomatis diskon 2%. Oke. Nah, ini adalah contoh penerapan rumus fungsi if and dan rumus if or serta juga fungsi if. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang masih sekolah. Jika ada pertanyaan, kirim email saja ke Reski Juniarti, ini alamat email saya. Jika mungkin adik ada tugas sekolah yang susah, kirim saja email ke sini ya. Oke, inbox saja ke sini jika adik-adik mengalami kesusahan untuk Microsoft Excel yang lainnya, bisa tanya langsung inbox ke sini. Oke, saya rasa cukup infonya. Terima kasih.